Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi melalui Gema, Gerakan Merenungkan Alkitab. Yang saya percaya firman Tuhan yang disampaikan tiap-tiap hari oleh hamba-hamba Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari ambil Alkitab saudara, sama-sama kita akan membaca dalam bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-11, mulai dari ayat 37 hingga 41, Lukas 11 ayat 37 hingga 41, demikian kata firman Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Saudara-saudara, ini adalah sebuah percakapan Tuhan Yesus yang mengundang Yesus makan adalah tadi dikatakan adalah orang Farisi. Dan Yesus meresponi undangan tersebut karena dalam tradisi Yahudi orang yang diberi kehormatan untuk datang ke rumahnya untuk makan bersama semeja dengan dia menandakan bahwa orang ini punya perhatian lebih. Dan cerita itu tidak berhenti di situ. Kalau saudara perhatikan tadi dalam bacaan kita, ternyata ada sebuah aturan atau tradisi yang dipegang mati oleh orang-orang Farisi ketika itu, bahwa kalau ada seseorang tamu ya dari kalangan Yahudi makan, kemudian maka harus mencuci tangan, saudara-saudara. Ya sama seperti di kalangan kita juga, di masyarakat kita di Jakarta, di Indonesia ini, kalau kita makan pasti tanpa sendok dan garpu harus ada baskom yang tersedia untuk kita cuci tangan. Tetapi ketika itu Yesus tidak mencuci tangan. Ini menjadi sebuah pertanyaan tentunya, kenapa Yesus nggak mencuci tangan? Ya tentunya secara umum kalau orang udah berseliweran atau pergi ke sana kemari pasti kotor, jadi makanya harus cuci tangan. Tetapi sebenarnya Yesus mau menyampaikan sebuah aturan yang lebih tinggi dari itu. Saya menggunakan Alkitab dalam terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Ayat itu lebih jelas seperti ini, saudara-saudara. Utamanya di ayatnya yang ke-38 dan sampai 41. Saya akan coba bacakan dalam Alkitab terjemahan sederhana Indonesia. Kata-katanya seperti ini. Orang Farisi itu heran ketika ia melihat Yesus tidak membasuh tangan lebih dahulu sebagai adat orang-orang Farisi. Nah, perhatikan jawaban Tuhan ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Cara kalian orang Farisi mengikuti perintah Allah bisa digambarkan seperti orang yang hanya mencuci cangkir dan piring pada bagian luarnya saja." Jadi Tuhan kasih penekanan yang berbeda, kontras dari sekedar mencuci tangan. Lanjut, tetapi lupa mencuci bagian dalam yang sangat kotor. Ya, jadi Tuhan memberikan sebuah gambaran, kamu cuma fokus bagian luar saja. Bagian dalam hatimu itu kotor. Kemudian Tuhan berkata demikian. Begitu jugalah hatimu masing-masing penuh dengan kotoran, yaitu berbagai pikiran serakah dan keinginan jahat. Ayat 40, hai orang-orang bodoh, seharusnya kalian tahu bahwa Allah yang menciptakan bagian luar manusia juga tahu yang ada di dalam hatimu. 41, jadi bersihkanlah juga hatimu yang cinta uang itu. Ya, caranya bagikanlah hartamu kepada orang miskin, dengan begitu barulah kamu bersih di mata Allah bagian luar maupun dalam. Jadi Tuhan melihat bukan cuma sekedar cuci tangan kemudian bersih, ternyata hati kalian ini yang penuh dengan kebusukan, kotor. Kalau kalian concern di dalam, pasti bagian luarnya juga akan bersih. Jadi undangan Yesus ketika Yesus diundang
makan bersama dengan orang Farisi ini, Tuhan menyampaikan kebenaran ini. Kamu jangan fokus kepada bagian luar, tampilan luar. Karena tampilan luar itu hanya akan membuat kadang-kadang kita nih gampang tertipu, saudara-saudara. Tuhan fokus kepada bagian dalam, Yesus fokus kepada bagian dalam, yaitu hati mereka. Apakah hati mereka itu murni atau tidak? Tuhan melihat bahwa hati mereka penuh dengan kebusukan. Makanya seringkali ketika Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, selalu bertentangan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Bukan mereka tidak mengerti firman, mereka tahu firman, mereka baca Taurat Musa, tetapi mereka tidak menghidupinya. Makanya selalu ada pertentangan antara ajaran Yesus dengan ajaran orang-orang Farisi. Dan hari ini, firman ini ketika datang buat kita, saudara, pastikan bahwa hidupmu bersih di hadapan Tuhan. Kita harus menjunjung tinggi aturan Tuhan lebih dari aturan manusia. Karena ketika aturan Tuhan ditegakkan, dia akan membersihkan dari bagian dalam kehidupan kita. Kiranya firman ini datang buat saudara dan saya, menyucikan hidup kita dari hal-hal yang keliru, dari niatan-niatan jahat, dari pikiran-pikiran yang keliru, yang tidak sinkron dengan firman Allah. Tuhan akan menyucikan kita oleh firman dan kuasanya. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat hari ini. Engkau bersuara lagi lewat firman-Mu dengan lantang, supaya kami mengikuti aturan Tuhan lebih tinggi dari aturan manusia. Bahwa sesungguhnya Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Engkau mau mendapati hati kami dalam keadaan bersih, tanpa ada noda, tanpa ada hal-hal yang keliru dalam hidup ini. Ajar kami untuk selalu setia mengiring Tuhan. Ajar kami untuk selalu berpadanan dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pribadi sendiri yang berbicara bagi kami semua. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati kemurahan Tuhan.